Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mukhlasin, NPM 06 2018 106941. Dan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan laporan pendahuluan modul kelima. Dan di modul kelima ini itu kita akan mempelajari tentang cara mengkoneksikan antara program dengan database yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk programnya ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, kita sudah siapkan NetBeans IDE-nya yaitu NetBeans. Lalu database-nya yang sudah kita gunakan adalah Oracle. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan kasus yang kita buat untuk database yang sebelumnya, yaitu aplikasi manajemen transaksi. Nah, sebelum membuat aplikasi tersebut, kita pastikan terlebih dahulu untuk meng-setup ODBC driver untuk koneksi antar database dengan Java-nya itu sendiri. Nah, di sini kita bisa menggunakan atau kita bisa mengakses di set project configuration, customize. Nah, di libraries ini kita tinggal add jar or folder. Nah, di sini sudah saya attachkan atau sudah saya pasang OJDBC driver versi 7. Menurut saya cukup dengan menggunakan versi 7 dengan JDK yang versi 8 itu sudah running well, otomatis tidak ada error. Itu di device saya seperti itu, tidak ada error. Jadi kurang lebih seperti ini. Untuk preparation awal kurang lebih seperti itu. Lalu setelahnya, karena ini nanti pada modul yang pertama, ID pemesanan itu tersetting untuk query manual. Jadi karena ini basicnya adalah program, nanti kita akan coba edit terlebih dahulu. Di sini kita buat sequence terlebih dahulu agar nanti transaksinya itu ID-nya adalah auto increment, jadi menggunakan sequence. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita coba langsung akses SQL Plus. Oke. Nah, sekarang kita cek dulu dengan cara select bintang from user sequence. Sorry. User sequences. Nah, di sini itu kita sudah menggunakan kita sudah membuat user sequence yang namanya ID pemesanan. Nah, ID pemesanan ini nanti itu query-nya akan kita taruh di program Java-nya itu sendiri. Jadi tidak mengganggu query yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Untuk settingnya standar saja, kita min value-nya kita kasih 1, max value-nya saya kasih 1000, increment-nya by 1, lalu cases-nya 20. Kurang lebih seperti itu. Di database yang kita rubah hanya di user sequence ini saja nanti, agar query yang di Java yang sudah kita buat nanti bisa tereksekusi secara maksimal. Nah, kita masuk ke NetBeans, ke IDE yang kita pakai untuk write code dari Java program itu sendiri maupun compile-nya. Di sini kita lebih tepatnya pisah terlebih dahulu. Bahasa gampangnya adalah pisah terlebih dahulu dengan membuat package-package sesuai dengan struktur yang kita butuhkan nantinya. Nah, di sini itu package sudah kita pisah menurut sesuai dengan kebutuhan, yaitu yang pertama adalah controller yang berisi transaksi.java. Jadi nanti controller ini yang mengatur jalannya data dari model lalu ke view menuju ke database. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada database, ini berisi koneksi. Koneksi ini nanti berisi konfigurasi antara program Java ini dengan database yang sudah kita buat. Kurang lebih seperti itu. Di model ini adalah
kelas dasar dari masing-masing objek yang ada di database yang kita buat. Ada kategori, ada kurir, ada pegawai, pelanggan, pemasok, pemesanan, produk, dan detail pemesanan. Lalu Oracle Java ini adalah main program kita, dan transaksi view ini adalah form atau ya bisa disebut dengan form desain untuk program kita. Nah, pertama-tama kita harus mendesain terlebih dahulu formnya agar mudah untuk kita arrange codingnya nanti, kurang lebih seperti ini. Jadi setelah kita taruh kita desain, jangan lupa kita ubah variabel name-nya. Jadi nanti ini yang akan kita pakai untuk menaruh action untuk buttonnya atau text fieldnya atau tabelnya atau text areanya gitu. Jadi jangan sampai ini nanti belum disetting, nanti kita akan kebingungan bahwa misal di sini nih ini ada text field. Nah, text field ini sebenarnya defaultnya adalah txt text field 1, text field 2 gitu. Nah, itu akan membuat kita bingung. Mana sih text field 1, mana text field 2. Nah, kita rubah menjadi CB pelanggan. Oh maaf, di sini bukan text field melainkan combo box. Jadi di sini ini text field TF alamat gitu. Kita sesuaikan dengan lebih tepatnya akronimnya gitu sih, untuk membuat pembacaan kelas lebih mudah. Nah, setelah membuat view-nya, kita langsung ke koneksinya terlebih dahulu. Jadi ini adalah main class di mana maaf saya ralat, bukan main class tapi lebih tepatnya adalah connection class antara Java dengan Oracle database kita. Nah, di sini ada atribut connection statement, lalu connect DB dan database. Nah, di sini ada mendefinisikan driver yang kita pakai, yaitu OJDBC. Lalu nah, di sini perbedaannya adalah saya menggunakan driver dari Oracle ini sendiri. Jadi saya tidak menggunakan yang XE, saya menggunakan yang Oracle itu sendiri karena menurut saya tidak perlu untuk menginstal lagi fitur tambahan atau modul tambahan untuk XE-nya. Jadi cukup saya menggunakan Oracle. Bisa kita ganti XE sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, setelah membuat coding untuk koneksi ini, kita lanjut ke model masing-masing objek kita. Misal kita klik yang pegawai. Nah, di pegawai ini itu standar saja kita menggunakan metode settergetter untuk menginput maupun mengget atribut kita gitu. Jadi model ini nanti hanya sebagai dasar atau hanya sebagai basic data dari apa yang kita ambil dari database maupun apa yang kita simpan ke database gitu. Semuanya hampir sama seperti itu menggunakan metode settergetter. Lalu setelah itu kita pindah atau kita atur setelah kita mengedit modelnya ini menggunakan metode settergetter semua. Setelah itu kita masuk ke controller, yaitu kelas transaksi. Nah, kelas transaksi ini adalah pengatur di mana data yang ada di model akan dimasukkan atau akan diinsertkan atau akan diinputkan ke dalam database, maupun apapun yang ada di database tersebut itu akan kita tarik ke view kita gitu. Di sini di kelas transaksi ada ArrayList, pastinya kita menggunakan ArrayList untuk untuk pengembangan datanya. Ada ArrayList pelanggan, ada ArrayList pegawai, ada ArrayList kurir, produk, dan pemesanan. Nah, masing-masing kita
kode seperti ini. Lalu ada yang namanya result set. Nah, result set ini berfungsi untuk penggunaan library SQL agar query ini yang kita tulis di program Java ini bisa tereksekusi melalui ODBC driver yang kita koneksikan tadi. Jadi kita tidak bisa semerta-merta menggunakan query database atau query Oracle atau MySQL dan yang lain-lain. Kita harus menggunakan library terlebih dahulu untuk menjembataninya gitu. Nah, setelah itu setelah kita mengcoding yang di transaksi ini, kita masuk ke yang transaksi view lagi untuk men-setting button-buttonnya. Nah, button-button dari fungsi button ini itu tadi fungsinya dari kelas dari variable name yang sudah kita setting di awal. Jadi biar kita tidak bingung sendiri mencari mana sih button action kita gitu kan. Nah, sedangkan kalau sudah di rename kita bisa lebih gampang. Oh, ini button untuk tambah. Oh, ini button untuk detail action, button untuk lihat detail. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah coding selesai, kita langsung di Oracle ini adalah main program kita, main kelas kita yang berisi view untuk transaksi saja, karena transaksi view ini nanti sudah kita import juga untuk model dan controllernya. Jadi yang di sini kita tinggal execute saja untuk view-nya. Jadi tidak perlu setting tambahan lagi. Jadi saling bersinkronis antara view, model, dan controller gitu. Kita coba untuk running. Oke, berhasil. Nah, di sini ini adalah percobaan yang saya lakukan tadi sebelum record video ini. Kita akan coba untuk bikin lagi Reno Ubedillah, pegawainya Rini saja karena mungkin cewek. Kurirnya kita pakai ke Transmart, alamatnya kita taruh ke misal Arif Rahman Hakim. Arif Rahman Kelampis gitu aja lah biar gampang. Lalu kita coba sekarang tanggal 11. Oke, 11/06/2020. Di sini kita coba untuk produknya kita pilih yang jeruk. Kita kasih jumlah 20. Diskonnya kita kasih 0,5. Kita klik tambah. Nah, setelah itu stok belum terkurang. Stok akan berkurang ketika kita klik simpan. Maka ketika kita klik simpan, di chart ini, di keranjang ini akan pindah ke tabel yang ada di sini, tabel yang di tengah ini. Kita simpan. Nah, otomatis si jeruknya akan berkurang menjadi yang awalnya 85 menjadi 65 karena terkurang dari stok yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, caranya kita lihat di sini. Kita klik lihat detail. Nah, di lihat detail ini kita sudah bisa menampilkan informasi-informasi yang ada di database kita. Jadi setelah di insert, kita bisa lihat detail dengan cara mengget data tersebut gitu. Jumlah belinya tadi 20, stok produknya ada 65, harga produknya 5.000, nama produknya jeruk, kategorinya buah sayur. Lalu yang melakukan pemesanan itu tanggal pemesanannya 11, tanggal pengirimannya 11 juga, Kelampis. Lalu harga totalnya 50.000 gitu. Pelanggan, pegawai semuanya sudah sesuai, yaitu Reno dan Rini Abdillah, perusahaannya Transmart. Oke, cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas bisa japri di WA. Mungkin ketika ada pengkoneksian database ke NetBeans masih menjumpai error, bisa saling diskusi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.